tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU terhadap terdakwa Asmiran. Kita selaku kuasa hukum gimana Kak menyiapkan pledoi? Baik, ya. Hari ini jadwalnya tadi kita sudah sidang penyampaian pledoi. Yang pertama kita sepakat dengan penuntut umum bahwa pada dakwaan primer tidak terbukti. Dakwaan primer yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Nah, kita sepakat bahwa yang terbukti memang pada dakwaan subsidiar. Jadi pledoi kita itu adalah pledoi yang tidak mengada-ngada, logis dan realistis. Artinya fakta persidangannya seperti itu. Jadi kita tidak ngotot untuk meminta bebas. Jadi memang terbukti di pasal 3. Tapi kita tidak sependapat dengan tuntutan. Jadi dalam tuntutan dari penuntut umum adalah 2 tahun dan 6 bulan untuk hukuman badan penjara dalam pidana pokok. Tapi kita minta di sini tadi dalam pledoi adalah 1 tahun 3 bulan. Nah, untuk denda ini kita minta ditiadakan karena dalam undang-undang denda tersebut ada frase dan atau. Ya, jadi dan atau ini berarti bisa dua-duanya secara kumulatif atau salah satunya saja. Nah, dalam hal ini sudah ada pidana badan, maka kita minta ditiadakan pidana denda yang dituntut oleh jaksa itu 200 juta subsidi 3 bulan. Nah, untuk poin selanjutnya untuk penggantian kerugian negara, uang pengganti itu jaksa menuntut sama kepada 3 terdakwa 420 juta sekian untuk setiap terdakwa. Nah, ini melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B dari Undang-Undang Tipikor. Nah, pasal 18 tersebut sebesar-besarnya uang pengganti itu adalah sebesar-besarnya kerugian negara. Tapi tuntutan dari jaksa itu 3 orang, berarti negara untung 2 kali lipat. Kerugian negara 420, negara mendapatkan 1,2 M, jadi lebih. Nah, ini kita tidak sependapat. Maka dari situ kita minta ditiadakan uang pengganti. Apalagi fakta hukum menyatakan bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara adalah Kris Nardi selaku kontraktor. Kak, sebagai pertimbangan, kenapa kita meminta hukuman 1,3 Kak? Kita membuatkan ada 7 alasan yuridis ya. Yang pertama bahwa diantaranya klien kita kooperatif. Jadi mulai dari saat penyidikan sampai persidangan itu kooperatif, tidak ada bantahan. Yang kedua, klien kita selain kooperatif, dia terbuka, dia membukakan semua fakta-fakta persidangan, apa yang diterangkan oleh saksi, dan dia sudah berusia tua. Dan yang paling penting adalah niat. Dari awal pemeriksaan dia sudah berniat untuk mengembalikan uang 25 juta yang diterimanya dari personality, dan pada faktanya uang tersebut telah dikembalikan kepada penuntut umum, sehingga semuanya sudah clear bagi klien kita. Sedikit mengulang Kak, dalam kasus ini peran terdakwa sendiri sebagai apa Kak? Terdakwa ini adalah KPA, kuasa pengguna anggaran, di mana pengguna anggarannya adalah menteri, karena ini adalah proyek APBN. Ya, dan ini merupakan dana APBN, merupakan tugas pembantuan untuk program hilir. Nah, ini dana diajukan sehingga KPA-nya adalah klien kita. Oke, siap. Terima kasih Kak. Dan hitungan BPKP itu menurut kami tidak tepat, tidak valid, yang terkesan asal-asalan dan sewenang-wenang. Harapan kita Kak pada sidang putusan nanti Kak? Ya, harapan kami majelis hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini dapat mempertimbangkan pembelaan kami secara objektif sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan tepat. Terima kasih Kak.